Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan seri perkuliahan analisis real dengan menggunakan buku referensi karangan Bartel, Introduction to Real Analysis. Kita akan membahas pada video ini tentang sifat urutan pada bilangan real. Nah, akan dimulai dengan definisi sifat urutan dari bilangan real. Terdapat subhimpunan tak kosong P dari R yang disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A dan B itu di P, maka A tambah B juga di P. Yang kedua, jika A dan B di P, maka A kali B juga di P. Dan yang terakhir, jika A di R, maka tepat satu dari yang berikut dipenuhi. Yang pertama, A elemen P. Yang kedua, A sama dengan 0. Dan yang ketiga, negatif A sama elemen P. Ya. Jadi ketiga bentuk ini disebut sebagai sifat trikotomi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau misalnya bilangan positif, negatif A bisa ada di P, ya. Jadi kita kembali di sini itu dinyatakan kalau A itu adalah bilangan real. Artinya ketika dia bilangan real, dia bisa dia bisa berada dalam tiga kemungkinan. Yang pertama dia bilangan real positif, yang kedua real negatif, dan yang ketiga dia itu bisa saja sama dengan 0. Makanya ketika dia bilangan kasusnya dia adalah bilangan real negatif, maka negatif A itu pasti positif kalau A-nya negatif, ya. Di sini contohnya kalau negatif 3 kan negatif. Negatif dari negatif 3 itu sama dengan 3 yang merupakan bilangan positif. Contoh lainnya lagi misalnya negatif 0,5. Negatif dari negatif 0,5 adalah 0,5 yang mana dia itu adalah positif. Itu maksudnya, ya. Jadi ini maksudnya bukan bilangan negatif adalah bilangan positif, enggak. Tapi pada kasus A dia merupakan negatif, jadi negatif dari A itu adalah positif. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi jika A elemen bilangan real positif, kita katakan A bilangan real positif atau positif kuat, itu dituliskan dengan A lebih besar dari 0. Ya, jadi ketika A lebih besar dari 0 dikatakan A itu positif kuat. Jika A elemen dari P gabung himpunan 0 atau pada suatu saat A itu bisa sama dengan 0, itu dikatakan A bilangan real tak negatif. Ya, dan dituliskan A lebih besar sama dengan 0. Jadi ada perbedaan antara bilangan real positif dan bilangan real tak negatif. Ketika dia real positif, maka dia harus lebih besar dari 0. Ketika dia tak negatif, maka bisa saja dia sama dengan 0. Sebaliknya, kalau misalnya kita punya negatif A itu elemen P, kita katakan A bilangan real negatif atau negatif kuat. Dan dituliskan A kurang dari 0. Sementara jika negatif A elemen dari P gabung himpunan 0 itu dikatakan A bilangan real tak positif. Ya, sama seperti yang tadi, ada perbedaan antara bilangan real negatif dan bilangan real tak positif. Kalau negatif berarti dia tidak mungkin sama dengan 0. Sementara kalau real tak positif bisa saja dia sama dengan 0. Itu dia dituliskan sebagai A kurang dari sama dengan 0. Lanjut ke definisi berikutnya. Misalkan A dan B di R, maka kita punya yang pertama itu A kurang B elemen P. Dituliskan A lebih besar dari B atau B kurang dari atau B lebih kecil dari A. Yang kedua, jika A kurang B elemen P gabung himpunan 0, maka kita tulis
A lebih besar sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Di sini jika kondisi A kurang B dan B kurang C dipenuhi, maka dituliskan B lebih besar dari A dan kurang dari C. Kalau untuk kondisi kurang dari sama dengannya dan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, penulisannya juga dia berubah ya. Jadi tidak tetap seperti ini tadi. Nah, pada kondisi lain juga ada kemungkinan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan D. Ketika bentuknya seperti ini, maka dituliskan B lebih besar sama dengan A dan kurang dari D. Kita lihat pada teorema pertama di sifat urutan bilangan real ini. Misalkan kita punya A, B, dan C di bilangan real, maka yang pertama itu kita jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A akan lebih besar dari C ya. Contohnya kalau 5 itu lebih besar dari 3. Terus 3 lebih besar dari 1. Maka kita bisa mengatakan 5 lebih besar dari 1 berdasarkan teorema ini. Yang kedua, tepat satu dari yang berikut ini yang benar kalau kita punya dua bilangan. Yang pertama itu A lebih besar dari B, A sama dengan B, dan A kurang dari B ya. Jadi tidak ada selain tiga kondisi ini. Yang berikutnya, jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka itu dikatakan A sama dengan B. Kita akan lihat pembuktian dari teorema yang tadi. Untuk yang bagian pertama, jika A kurang B elemen bilangan real positif dan B kurang C juga elemen bilangan real positif, maka berdasarkan definisi 2.2.1 itu mengakibatkan bahwa A kurang B tambah B kurang C juga ada di P ya, atau juga merupakan bilangan real positif. Ini kalau kita kerjakan secara aljabar, maka didapatkan ini negatif B tambah B itu sama dengan 0 ya. Kita sudah pelajari di perkuliahan yang sebelumnya, sehingga menyisakan A kurang C. Di sini karena A kurang C itu unsur di P, maka berdasarkan definisi tadi berarti A lebih besar dari C. Kita lihat untuk pembuktian bagian kedua. Dengan sifat trikotomi, ingat tadi sifat trikotomi ya, tepat satu dari yang berikut akan benar. A kurang B elemen P, A kurang B sama dengan 0, atau negatif dari A kurang B itu sama elemen P. Di sini untuk yang bagian ketiga, negatif dari A kurang B itu sama saja dengan B kurang A. Kenapa? Ini kita bisa kerjakan juga secara aljabar. Negatif A itu menjadi ini, terus negatif dari negatif B itu dia adalah positif ya. Bukan, negatif dari negatif B adalah B ya, belum tentu dia positif, sehingga kita bisa tuliskan menjadi B kurang A. Dan yang terakhir, jika A tidak sama dengan B, maka A kurang B pasti tidak sama dengan 0 ya, karena kalau A sama dengan B itu A kurang B-nya sama dengan 0. Jadi menurut bagian B, kita hanya mempunyai A kurang B elemen P atau B kurang A elemen P ya. Yaitu dari BA kurang B elemen P ini bukan dari bagian B ya, dari bagian 2 tadi. Jadi kalau A kurang B itu elemen P, maka kita akan punya A lebih besar dari B. Sementara kalau B kurang A elemen P, kita akan dapatkan B lebih besar dari A. Yang mana ini merupakan hal yang kontradiksi ya, karena tidak mungkin dalam suatu keadaan suatu bilangan lebih besar dari bilangan yang lain, tapi berlaku juga sebaliknya, itu tidak mungkin ya. Jadi ketika 3 lebih besar dari 2, tidak mungkin berlaku 2 lebih besar dari 3. Jadi itu kontradiksi. Karena itu A sama dengan B. Oke.
Kita lanjut ke teorema berikutnya. Teorema ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat akan lebih besar dari 0. Ya. Jadi dengan kata lain dikatakan semua bilangan real ketika dikuadratkan itu dia lebih besar dari 0, asalkan bilangan real itu bukan 0. Dan yang kedua, 1 itu lebih besar dari 0. Yang ketiga, bila n elemen bilangan asli, maka n itu lebih besar dari 0. Di sini secara tidak langsung mendefinisikan bilangan asli. Ya. Kita lihat pembuktiannya untuk yang bagian A. Dengan menggunakan sifat dikotomi, jika A tidak sama dengan 0, maka A bisa saja dia elemen P, bilangan real positif, atau negatif A yang elemen P, atau dia adalah bilangan negatif. Di sini kita lihat yang kasus situasi pertama. Jika A elemen P, maka dengan definisi 2.2.1 bagian 2, kita mempunyai A kuadrat itu sama dengan A kali A, itu elemen P juga. Ya. Jadi di definisi tadi dikatakan kalau A elemen P dan B elemen P, maka A kali B elemen P. Nah, secara sama kalau misalnya untuk kasus yang kedua, min A elemen P, maka kita akan mempunyai min A kali min A juga elemen P. Selanjutnya, dari teorema 2.1.5 kita dapatkan min A dikali min A itu sama dengan min 1 kali A dikali min 1 kali A. Dengan menggunakan sifat komutatif, itu didapatkan min 1 kali min 1 sama dengan A kali, min 1 kali min 1. Bentuk ini kita rubah menjadi min 1 kali min 1 kali A kali A atau A kuadrat. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. 1 kali A kuadrat adalah A kuadrat. Jadi A kuadrat elemen P. Ya, kenapa elemen P? Karena tadi kita punya kalau min A kali min A ini adalah elemen P. Dari sini disimpulkan bahwa jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Nah, sementara untuk yang keduanya, karena 1 itu merupakan 1 kuadrat, dan kita punya jaminan dari yang pertama tadi, selama A itu tidak sama dengan 0, artinya A kuadrat akan lebih besar dari 0, maka 1 yang sama dengan 1 kuadrat juga lebih besar dari 0. Sehingga mengakibatkan 1 lebih besar dari 0. Kita lihat teorema berikutnya. Di sini misalkan A, B, C, dan D itu elemen R. Jika A lebih besar dari B, maka A tambah C akan lebih besar dari B tambah C. Ya, ini kita sudah sering gunakan pada saat matematik waktu SMP atau SMA. Kalau kita punya bilangan misalnya di sini X dan di sini 2X, kita kalau misalnya kita tambahkan bilangan yang sama, itu tidak akan merubah tandanya, ya. Jadi kalau misalnya di sini yang 2X ya, 2X lebih besar dari X, maka 2X tambah 3 juga akan lebih besar dari X tambah 3. Tidak akan merubah tanda. Ya, yang berikutnya, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A tambah C lebih besar dari B tambah D. Kita ambil contoh. Misalnya kita punya 5 lebih besar dari 4. Terus 3 lebih besar dari 2. Itu artinya 5 tambah 3, 8. 4 tambah 2, 6. Apa kesimpulannya? 8 itu lebih besar dari 6. Itu juga berlaku untuk semua bilangan real berdasarkan teorema ini. Yang berikutnya, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C kali A akan lebih besar dari C kali B. Artinya kalau misalnya kita punya dua bilangan di mana A lebih besar dari B dan kita punya pengali yang positif, maka ketika dikalikan tidak akan merubah
tanda hubungan antara A dan B tadi, ya. Itu selama pengalinya adalah bilangan positif. Sebaliknya, kalau misalnya pengalinya bilangan negatif, maka akan merubah tanda, ya. Jadi kalau kita punya A lebih besar dari B dikali dengan C yang negatif, maka akan merubah tandanya. Yang awalnya hubungannya lebih besar menjadi menjadi lebih kecil, ya. Jadi misalnya kalau kita punya tadi 5 lebih besar dari 4. Terus kita kalikan dengan bilangan negatif, misalnya negatif 2. C-nya negatif 2, ya. 5 dikali negatif 2 itu adalah negatif 10. Sementara 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Mana yang lebih besar, negatif 10 atau negatif 8? Sudah jelas yang lebih besar adalah negatif 8. Jadi tandanya berubah, ya. Yang berikutnya, jika A lebih besar dari 0, maka 1/A juga lebih besar dari 0. Ya, jadi kalau ketika dia bilangan positif, maka bentuk 1/, bilangan itu juga akan merupakan bilangan positif. Sebaliknya, kalau misalnya A-nya kurang dari 0, maka 1/A juga kurang. Bukti untuk yang sifat yang pertama di sini, jika A kurang dari B, elemen P, maka A tambah C kurang B tambah C juga unsur di P, ya. Itu berarti A tambah C akan lebih besar dari B tambah C. Yang kedua, jika A kurang B elemen P dan C kurang D elemen P, maka A tambah C dikurang B tambah D sama dengan A kurang B tambah C kurang D. Ini dia menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, ya. Jadi ditukar negatif B-nya ke sini, terus C dan dia ke sini. Juga unsur di P, itu menurut definisi 2.2.1. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau A tambah C itu lebih besar dari B tambah D. Yang ketiga, jika A kurang B lagi elemen P dan C elemen P, maka C kali A kurang C kali B itu sama dengan C dikali A kurang B, itu juga elemen P, ya. Ini dia menggunakan sifat distributif. Karena itu, C kali A atau CA akan lebih besar dari CB jika C lebih besar dari 0. Di lain pihak, jika C-nya kurang dari 0, maka negatif C itu elemen P. Sehingga CB kurang CA sama dengan negatif C dikali A kurang B juga unsur di P. Dari sini CB-nya akan lebih besar dari CA jika C kurang dari. Teorema selanjutnya, jika A dan B unsur di R dan jika A kurang dari B, maka A akan kurang dari 1/2 A tambah B kurang dari B. Atau 1/2 dari A tambah B akan lebih besar dari A dan kurang dari B, ya. Kita lihat buktinya. Karena A kurang dari B, mengikuti teorema 2.2.6 bagian A tadi, diperoleh bahwa 2A sama dengan A tambah A akan kurang dari A tambah B. Begitu juga A tambah B akan kurang dari B tambah B atau 2B. Karena itu kita mempunyai 2A akan kurang dari A tambah B dan akan kurang dari 2B. Ini ketika yang kita lihat kembali juga ke teorema 2.2.5 tadi, kita punya kalau 2 itu lebih besar dari 0. Dengan menggunakan teorema 2.2.6 bagian D, kita dapatkan juga kalau 1/2 lebih besar dari 0, ya. Jadi ini sangat penting buat kalian untuk memahami dengan baik teorema-teorema yang ada pada bilangan real. Karena ketika kita membuktikan teorema-teorema berikutnya, seringnya itu menggunakan apa yang sudah kita punya di teorema-teorema sebelumnya.
Selanjutnya, dengan menggunakan teorema 2.2.6, kita dapatkan 0 itu akan kurang dari 1/2 dikali 2A. Ya. Karena tadi kan 1/2 lebih besar dari 0. Itu dia kurang dari 1/2 dikali A tambah B. Karena kenapa? Tadi kita punya di sini kalau 2A itu kurang dari A tambah B. Terus, itu juga akan kurang dari 1/2 kali 2B. Ya, tadi kita punya di sini. Kalau ini terus sehingga mengakibatkan A kurang dari 1/2 per A kali A tambah B dan kurang dari B. Teorema terbukti. Kita berlanjut lagi ke teorema berikutnya. Jadi bilangan real ini isinya teorema, teorema, dan teorema. Kalian harus belajar dengan rajin untuk membuktikan teorema-teorema ini. Ya, karena isi ujiannya semua pembuktian teorema. Kita lihat teorema akibat dari teorema sebelumnya. Jika B elemen bilangan real dan B lebih besar dari 0, maka 1/2B akan lebih besar dari 0 dan kurang dari B. Ya, ini kita akan menggunakan teorema sebelumnya untuk membuktikan. Di sini dari teorema sebelumnya kita cukup pilih A-nya itu sama dengan 0. Ya, A-nya jadi sama dengan 0. Sehingga tadi yang awalnya di sini A di teorema sebelumnya dia menjadi 0. Ya. Terus yang di tengah tuh 1/2 A tambah B ya, karena A-nya 0. Jadi di sini 1/2 0 tambah B kurang dari B. Atau dengan kata lain kita punya 0 kurang dari 1/2B kurang dari B. Selalu kalian ingat kalau teorema akibat berarti dia itu menggunakan teorema yang pas sebelumnya dia itu untuk pembuktian. Teorema berikutnya, jika A di R sehingga A itu lebih besar dari 0 dan kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Ya. Di sini kita andaikan A itu lebih besar dari 0. Maka menurut teorema sebelumnya diperoleh 0 kurang dari 1/2 A kurang dari A. Kalau kita pilih epsilon 0 sama dengan 1/2 A, maka bentuk ini tadi dia berubah menjadi epsilon 0 lebih besar dari 0 kurang dari A. Hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa A itu kurang dari epsilon. Ya, karena di hipotesisnya kita itu A kurang dari epsilon, sementara di sini kita dapatkan epsilon kurang dari A untuk setiap epsilon positif. Artinya di sini pengandaian kita salah, yang mana ini berarti A-nya harus sama dengan 0. Teorema berikutnya, jika A, B di R dan A kurang epsilon kurang dari B, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A kurang dari sama dengan. Dan teorema terakhir di sifat urutan bilangan real ini, jika A kali B lebih besar dari 0, maka kita punya beberapa kemungkinan. Yang pertama, kedua-duanya adalah bilangan positif, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau kedua-duanya adalah bilangan negatif, yaitu A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Kita lihat pembuktiannya. Ingat bahwa kalau kita punya perkalian dua bilangan yang lebih besar dari 0, itu mengakibatkan A-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini ada di teorema sebelumnya. Karena kalau misalnya salah satunya saja sama dengan 0, maka hasil kalinya ini akan sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat trikotomi, kita punya A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Kalau A lebih besar dari 0, maka 1/A juga akan lebih besar dari 0. Sehingga kita dapatkan B yang sama dengan 1 kali B itu akan sama dengan 1/A kali A. Ini berdasarkan sifat inverse perkalian, 1/A kali A itu hasilnya 1 kali B.
Di sini sama dengan 1/A dikali AB, itu lebih besar dari 0. Secara sama, jika kita punya A kurang dari 0, itu juga akan menghasilkan 1/A dikali A kali B kurang dari 0. Dan teorema akibat dari teorema tadi itu, kalau misalnya AB-nya dia negatif, itu berarti salah satu dari A dan B itu dia harus negatif. Ya, kalau bukan A-nya yang negatif, berarti B-nya yang negatif. Nah, setelah membahas tentang sifat urutan pada bilangan real, kita akan masuk ke ketaksamaan. Ya, kalau ketaksamaan ini sering kalian temukan pada saat sekolah menengah. Ya, misalnya di sini langsung ke contoh. Tentukan himpunan A dari semua bilangan real X yang memenuhi 2X tambah 3 kurang dari 6. Ya, ini gampang ini. Kalian pasti sudah sering mengerjakan yang seperti ini. Tidak perlu dijelaskan lagi secara detail, tapi di sini ada perbedaan ketika kalian ingin menjelaskan 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 6 menggunakan metode yang kalian pelajari pada saat SMA dengan ketika kita membahasnya di analisis real. Ya, yang namanya menganalisis berarti kita membahasnya lebih teoritis atau berdasarkan dengan teorema. Ya. Nah, di sini penurunannya ini kita semua menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Jadi dari 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 6, di sini kita bisa menambahkan dengan bilangan yang sama. Itu tidak akan merubah tanda. Ada di teorema yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Di sini akhirnya mendapatkan 2X kurang dari sama dengan 3, dan terakhir dengan juga membagi atau mengali dengan 1/2, yang mana tidak juga merubah tanda karena 1/2-nya positif, sehingga menghasilkan X kurang dari sama dengan 3/2. Jadi untuk penyelesaiannya itu menggunakan himpunan. Lihat penulisan himpunannya adalah A sama dengan himpunan X elemen R, di mana X kurang dari sama dengan 3/2. Kita lihat contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan bilangan B, di mana himpunan B itu adalah X elemen R, di mana X kuadrat tambah X harus lebih besar dari 2. Kita lihat. Di sini X kuadrat tambah X lebih besar dari 2 ini seharusnya berubah bentuknya ya. Jadi X kuadrat tambah X kurang 2 lebih besar dari 0. Dengan menggunakan pemfaktoran aljabar kita dapatkan X kurang 1 kali X tambah 2 lebih besar dari 0. Berdasarkan teorema yang sebelumnya tadi, kalau tidak salah itu 2.2.11, itu kalau misalnya kalau misalnya hasil kali dua bilangan adalah 0, artinya kalau bukan dua-duanya positif, berarti dua-duanya negatif. Ketika keduanya positif, kita akan dapatkan X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari negatif 2. Yang mana ini akan memenuhi persamaan ini hanya ketika X-nya lebih besar dari 1. Ini kalian bisa mengeceknya dengan cara substitusi atau menggunakan garis bilangan. Sementara untuk kasus yang kedua, ketika kedua bilangan ini sama dengan bilangan negatif, maka kita akan mempunyai X kurang dari 1 atau X kurang dari negatif 2. Yang mana ini hanya dipenuhi untuk X kurang dari negatif 2. Nah, dari sini kita punya himpunan penyelesaiannya. B sama dengan himpunan X elemen R, di mana X lebih besar dari 1 digabung dengan himpunan X elemen R, di mana X kurang dari negatif 2. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita akan menentukan himpunan C, di mana himpunan C itu definisinya adalah X elemen R, di mana 2X tambah 1 per X tambah 2 itu kurang dari 1. Ya. Nah, di sini satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, menghasilkan ini 2X tambah 1 per X tambah 2 kurang 1 kurang dari 0. Nah,
Dengan menyelesaikannya secara aljabar, kalian akan dapatkan persamaannya ini tadi sama dan ini ya. Bagaimana caranya? Kalau lupa silakan buka kembali buku SMA-nya kalian ya. Jadi satu ini dirubah dulu ke dalam bentuk X tambah 2 per X tambah 2. Setelah itu baru dioperasikan, maka akan menghasilkan ini. Dengan cara yang sama pada contoh yang kedua tadi, hanya bedanya ini dia menggunakan teorem akibatnya ya. Ketika dia kurang dari 0, artinya salah satunya ini dia itu harus negatif. Kasus yang pertama di sini yang diambilnya X kurang satunya yang negatif, berarti satunya positif. Kasus yang kedua, X kurang satunya yang positif, X tambah 2-nya yang negatif. Dari sini kita dapat yang memenuhi, dari kasus pertama yang memenuhi itu adalah X lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari 1. Sementara untuk kasus kedua, tidak akan pernah dipenuhi. Kenapa? Silakan kalian coba saja ambil nilai X yang lebih besar dari 1 atau nilai X yang lebih besar dari negatif 2, lalu masukkan ke persamaan ini. Pasti tidak akan memenuhi ini. Dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya sama dengan X elemen R, di mana X itu lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari 1. Selain bentuk-bentuk ketaksamaan umum yang sudah kalian sering temukan pada saat sekolah, berbagai macam ketaksamaan yang akan sering kita gunakan pada perkuliahan analisis real ini ya. Kalau ini contoh yang nomor 4, kalian lihat saja. Silakan lihat dan silakan pelajari cara pembuktiannya ya. Ibu sudah capek ngomong. Tunggu nak. Sebentar. Nah, di sini kita lihat beberapa ketaksamaan yang ada dalam bilangan real ya. Yang pertama, ketaksamaan rata-rata aritmatis dan geometris. Kalau dulu kalian SMA ada yang pernah ikut bimbingan olimpiade, pernah lihat model yang kayak ini, yang seperti ini ya. Yang pertama modelnya itu ini ya, akar A kali B itu akan kurang dari sama dengan 1/2 kali A tambah B. Jadi yang 1/2 tambah B ini dia disebut sebagai rataan aritmatika, sementara yang dalam akar itu disebut sebagai rataan geometris. Dalam bentuk umumnya, ketika bukan cuma dua bilangan yang dilibatkan, bentuk umumnya seperti ini ya. A1 kali A2 kali seterusnya sampai AN pangkat 1/n akan kurang dari sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya tambah AN per N. Berikutnya ada namanya ketaksamaan Bernoulli ya. Jadi kalau misalnya X lebih besar dari negatif 1, maka kita akan punya persamaan 1 tambah X pangkat N lebih besar sama dengan 1 tambah N kali X untuk semua N elemen bilangan asli. Yang terakhir, ketaksamaan Cauchy. Ketaksamaan Cauchy ini berbunyi, jika N elemen bilangan asli dan A1 sampai AN serta B1 sampai BN itu bilangan real, maka berlaku A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah seterusnya sampai tambah AN kali BN kuadrat itu akan kurang dari sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah seterusnya sampai AN kuadrat dikali dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah BN kuadrat. Nah, silakan kalian mencari referensi atau belajar untuk membuktikan ketiga ketaksamaan ini ya, karena salah satu diantaranya akan Ibu masukkan ke dalam ujian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian di perkuliahan kedua untuk seri belajar analisis real ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.